Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat syukur rahimahullah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi berbagai nikmat. Salah satu kenikmatan itu adalah Islam, iman, kesempatan sehingga hari ini kita bisa tetap menjalankan perintah-perintahnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak melanjutkan kajian tadi malam, kita menyampaikan bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Yang satu adalah menghormati dan memuliakannya, kemudian yang kedua kita baca dengan baca yang adil dan dengan tajwid yang benar dan berusaha untuk itu. Kemudian yang ketiga, di samping setelah membaca kita pahami maknanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membaca artinya terlebih dahulu. Maka seperti yang saya sampaikan kemarin, kita sebagai kaum muslimin wajib memiliki Al-Quran yang ada terjemah. Kita baca, bahkan ada salah satu teman sampai hampir hafal begitu. Jadi kalau habis maghrib itu membaca yang Arabnya begitu, terus subuh itu beliau menspesifikasikan subuh itu membaca artinya, khusus membaca artinya. Itu dijus-juskan itu berapa juz dan dilakukan berkali-kali sepanjang hidupnya beliau. Kemudian setelah membaca artinya tentu banyak hal yang tidak kita tahu, ada istilah dan lain sebagainya yang kita tidak tahu, maka kita wajib mempelajari tafsirnya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita juga wajib memiliki buku tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir cara lain, ada tafsir yang oleh Al-Misbah, itu yang paling enak itu Al-Misbah, atau yang dikarang oleh Quraisy Shihab, atau satu lagi yang dikarang oleh Hamka, yaitu Al-Azhar. Ini kalau yang Al-Azhar itu per juz, ini akan lebih gampang dan bahasanya ya, karena bahasa itu adalah bahasa kurang lebih tahun 70 tahun 80 sehingga mungkin agak sedikit sulit. Tapi untuk yang Al-Misbah itu enak sekali dibaca. Ada yang bentuknya adalah digital, beli itu di Shopee dan sebagainya, itu ada yang semacam itu kamisan itu. Tapi lebih bagusan yang bentuknya hardcover gitu. Kemudian setelah membaca juga mungkin masih sulit, kita mengikuti kajian secara langsung. Baik itu yang di YouTube, itu ada yang full 30 menitan gitu ya. Khusus memang kajian secara langsung ya. Kita sempatkan barangkali di waktu-waktu setelah scroll TikTok, setelah itu kita kembali ke situ, itu akan lebih baik. Juga kita alhamdulillah dulu kita ingin sekali di Masjid Baitur Rahim ini adakan jangan hanya tadarus, tetapi kita adakan kajian. Maka dari takmir masjid sudah mengadakan ini, yaitu kajian tafsir Al-Quran yang diadakan setiap Ahad paling, dan besok gilirannya. Jadi besok full ya, pagi kasih kita belajar, setelah belajar nanti jam 7 atau setengah 8 itu kita mengikuti kajian tafsir. Bagus sekali ya, mendalam, ringan, tugas itu kita itu. Walaupun rasanya 1 jam itu kurang, yang jelas kurang itu bagaimana kita menjadwalkan supaya kita terus ikut. Jadi sih ngomong juga besok nggak ikut. Kemudian selanjutnya juga kita membaca fenomena alam ya, dengan cara membaca fenomena alam, kemudian kita cari kok begitu ya, misalnya ada bagaimana tentang bulan bagaimana tentang bulan terus gede kono, terus ada bintang yang berjatuhan, ada ombak dan sebagainya, itu kita lihat di Al-Quran ternyata semuanya ada. Maka ada metode, sehingga ada metode falak hisab yang titik akurasinya sih sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, sangat akurat. Jadi maaf sedikit saya mengatakan, jadi dunia itu tentang
penentuan hari raya, hari puasa dan sebagainya itu sudah tidak perlu diperdebatkan karena sudah 0 sekian detik itu sudah bisa untuk 25 tahun lagi besok hari rayanya hari apa itu sudah bisa dan sangat-sangat terbukti, itu tidak ada masalah. Cuma memang ada 2 hadis yang membolehkan, satu tentang hisab, yang kedua tentang ruqyah. Itu dua-duanya. Jadi ada yang memang kokoh dengan ruqyah, terus kemudian ada yang dengan hisab. Terus ada satu hal yang memang tidak sampai hari ini tidak bisa belum kita ada titik temu, yaitu dari sebagian organisasi, bukan hanya di Indonesia ya, di dunia, jadi tetap menjadi 2 yang mengharuskan 3 derajat, hilal itu harus 3 derajat. Nah ini yang sulit. Sebetulnya beliau mereka sudah tahu bahwa hari ini itu sebetulnya sudah masuk itu, tapi karena 3 derajatnya itu yang tidak bisa. Mudah-mudahan suatu saat itu akan bisa. Itu saja bagi kita yang sangat awam itu tidak bertanya-tanya terus sama apa ubrok kalau nih kalau temuni gara-gara itu, apalagi di media sosial yang paling digunakan untuk membuat konten supaya banyak ditonton karena saling bertentangan gitu. Kemudian Bapak Ibu yang keempat selanjutnya, mari kita amalkan. Ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Maka yang berhubungan dengan akidah itu di dalam Al-Quran ada 2 ya, kita bagi 2 itu. Yang ada berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah itu kita sinkronkan dengan hadis Nabi. Jadi tidak hanya dari Al-Quran. Dalam apa kan? Yang dalam aman itu dalam siang suruh puasa. Puasa sebenarnya sendiri ada dalam hadisnya. Itu kita pelajari itu. Jangan berdasarkan Al-Quran kosong. Ternyata maaf saya punya saudara banyak yang Nasrani ini pada ikut puasa ya, bahkan puasa mereka ya puasa mereka tidak ada niat lillahi ta'ala, tidak ada dan sebagainya. Kita harus tahu puasanya Arab atau puasanya Konopi sama ya. Itu saya tanya, kok pilih puasa? Sejak dari dulu memang kita disuruh puasa, maka memang sebelum kita memang Gusti Allah itu sampai dahulu bahwa kita disuruh puasa gitu. Tidak, tapi maka di dalam hal akidah, ibadah, muamalah itu harus kita sinkronkan dengan hal dari lain, dengan hadis Nabi juga kita berguru kepada para ulama, para kaum saleh. Kemudian yang berhubungan dengan kisah, karena kata Pak Kiai Melasin itu Al-Quran itu 70% kisah, 30% itu tadi tentang ibadah, akidah, fikih dan sebagainya. Yang 70% itu justru kisah. Maka perlu kita lihat, kita baca, jangan hanya di Al-Quran yang kita cari. Hampir semua surah itu pasti ada bukunya. Orang mengarang buku tentang Nuh, tentang Bani Israil dan sebagainya, itu ada bukunya. Maka kita lihat itu, atau kita di YouTube-nya juga yang dalam bentuk video juga ada kisah-kisah itu. Terus kita ya ambil, kita pelajari, kita ambil hikmahnya ya, tentang apa saja lah itu. Kemudian yang kelima, setelah kita pahami, kita amalkan, terus kalau kita sudah bisa membaca apalagi dengan baik, terus tahu maknanya, kita wajib mengajarkan kepada orang lain, terutama kepada keluarga, kepada anak kita. Tuh, ini orang kita adalah dengan kawan putra dan sebagainya, wajib kita yang memberikan kepadanya. Ya, maka Bapak Ibu yang sudah belajar terus seperti itu, kita sampai itu, dan maka yang belum ayo tetap supaya berusaha untuk belajar itu dan kita mengajarkan kepada lain, terutama kepada anak kita. Dalam bentuk satu itu Pak, kita serahkan kepada ahlinya. Tapi kalau kita bisa wajib praktekkan satu ayat begitu. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau begini menghadapi keluarga takdir mantu, itu kita menjadi beliau menjadi salah satu teladan yang kita akan kenal lelah nanti jam 11 terus tetap minum itu. Mudah-mudahan saat itu menjadi amal soleh bagi kita. Yang terakhir, kita jaga Al-Quran, kita jaga. Satu, jaga kemuliaannya, juga jaga martabatnya. Jaga kemuliaannya dengan cara bagaimana? Kalau secara umum dunia global Islam adalah menjaga kemuliaannya adalah satu dengan di Saudi Arabia itu kalau kita berkesempatan di sana, salah satu paketnya adalah kita ke piknik ya, ke percetakan Al-Quran. Sana itu kenapa ada percetakan Al-Quran? Salah satu tujuan dari itu adalah menjaga kemuliaan Al-Quran. Bagaimana cara kita? Cara kita adalah satu dengan cara menghafal. Dengan cara menghafal
Al-Quran itu ada 114 surah, yang paling murah. Kita berusaha untuk ayat-ayat pendek, ayat-ayat yang terkenal. Kemudian yang paling tidak ini adalah juz amma. Usahakan kita juz amma itu bisa hafal. Tapi biasanya tahuan tapi tekan ini lari, sing hafal ya hafal binas. Ya sejak kita hafal binas kita hafal itu. Itu kita sudah menjaga kemudian Al-Quran. Kemudian martabatnya, membela jika ada orang yang mencoba merusak atau menghina atau menambah atau mengurangi atau membelokkan Al-Quran. Walaupun Gusti Allah itu sudah berjanji, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang akan menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Tapi kita wajib mengambil peran kita untuk menjaga. Demikian, setelah kekurangan kami mohon maaf. Astagfirullahaladzim wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.